Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Isu anti asing coba tuding-tuding ke saya. Apalagi kau bela-bela anti asing. Jokowi itu anti asing. Saya sampaikan ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Meski kerap dinilai lemah dan tidak kompeten oleh para oposisi, Presiden Joko Widodo ternyata memiliki sisi keberanian yang luar biasa. Dengan keyakinannya berpihak kepada rakyat, ia tidak takut sama sekali dengan ancaman ataupun tekanan dari para elit maupun mafia yang menjadi backingnya. Seperti dilansir kumparan.com, saat Jokowi memulai pemerintahannya, dia mengaku melihat perusahaan negara, Petral, anak perusahaan Pertamina, syarat dengan para mafia. Ratusan triliun setiap tahun, negara mengalami kerugian akibat permainan mafia di Petral. Ketika dia mengeluarkan perintah untuk membubarkan Petral, dia ditakut-takuti oleh banyak pihak. Katanya, jika Petral dibubarkan, negara bisa runtuh, dia pun bisa jatuh. Menteri dan tim yang diperintahkan untuk membubarkan Petral 3 kali bertanya kepadanya, apakah Bapak Presiden telah matang-matang untuk membubarkan Petral? Apakah Bapak Presiden sudah sadar betul dampak, resiko, dan konsekuensi jika membubarkan Petral? Bayangkan, menterinya sendiri terpapar ketakutan dan ikut-ikutan menakuti Jokowi. Apa jawaban Jokowi? Bubarkan Petral. Perintah Jokowi tegas. Akhirnya Petral dengan tegas dibubarkan. Lalu apa yang terjadi ketika Petral sudah dibubarkan? Sampai kini tidak terjadi apa-apa. Ternyata pemerintah sebelumnya tidak berani membubarkan Petral karena takut. Kemudian Presiden Jokowi mengaku ketika memulai pemerintahannya, dia melihat pencurian ikan di Laut Indonesia terjadi secara masif. Ratusan juta ton ikan di Laut Indonesia dicuri oleh negara lain. Lalu dia memberi perintah kepada Menteri Susi untuk menenggelamkan kapal-kapal asing itu. Namun, Jokowi mengaku bahwa Menteri Susi sendiri datang 3 kali bertanya kepadanya mengenai keyakinannya akan menenggelamkan kapal-kapal tersebut, termasuk reaksi dari para orang besar yang turut bermain di dalamnya. Lalu, apa reaksi Jokowi? Tenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Perintah Jokowi tegas. Sejak dimulainya penenggelaman kapal-kapal asing, sudah lebih 1.000 kapal ditenggelamkan. Sampai kini tidak terjadi apa-apa, termasuk serangan dari orang-orang besar itu. Kini ikan-ikan di Laut Indonesia dinikmati oleh orang Indonesia sendiri. Sekarang ekspor ikan Indonesia terus meningkat. Ternyata pemerintah sebelumnya menutup mata atas pencurian ikan karena takut ditakut-takuti. Kisah keberanian Jokowi juga terlihat dari kebijakannya untuk membuat BBM satu harga di Papua. Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan perintah
untuk menyamakan harga BBM di Papua yang seliternya Rp50.000 bahkan bisa sampai Rp100.000. Harga itu harus sama harganya di Pulau Jawa yang Rp6.500 per liter. Saat itu para pejabat di Kementerian BUMN khususnya di Pertamina berulang kali menakut-nakutinya. Itu adalah mimpi di siang bolong. Butuh biaya, usaha besar untuk mewujudkan satu harga BBM. Bisa-bisa Pertamina rugi besar dan bangkrut, kata mereka. Lalu apa respon Jokowi? Samakan harga BBM di Papua dengan Jawa. Perintah Jokowi tegas. Jokowi kemudian bolak-balik ke Papua untuk memastikan harga BBM satu harga. Setelah setahun berjuang berdarah-darah, harga BBM di Papua kini sama dengan Jawa. Berikutnya, saat demo besar 212 di Monas, seluruh menteri termasuk Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan Komandan Pas Pampres tidak setuju mendatangi para demonstran di Monas. Lalu Jokowi menghitung, berapa menit kita jalan kaki ke sana? Tanya Jokowi. 7 menit, jawab ajudannya. Saya harus ke sana, tetapkan waktunya, kata Jokowi. Jam 11.50 WIB, jawab ajudan. Begitu jam 11.40, situasi di istana masih menegangkan. Semua diam. Tak satu pun yang berani mendorong Presiden Jokowi ke Monas. Jam 11.41, Jokowi bangkit. Mari kita ke Monas, jalan kaki. Setibanya di Monas, para pengawal hanya mengizinkan Jokowi di bawah panggung untuk mengucapkan sesuatu. Tetapi Jokowi ngotot naik ke atas panggung. Di atas panggung, Jokowi mengucapkan sebuah pidato singkat 2 menit. Setelah pidato, Jokowi segera balik ke istana dengan aman. Jokowi pun mengaku saat dia memulai pemerintahannya, HTI yang tujuannya mendirikan negara khilafah sudah berakar berurat di seluruh wilayah Indonesia. Dia heran mengapa organisasi ini yang di banyak negara sudah dilarang, tapi di Indonesia masih berdiri kokoh. Berikutnya, kita tahu sikap Presiden Jokowi. Bubarkan HTI lewat Perpu. Tanpa mendengar suara miring yang menakut-nakutinya, perintah Jokowi tegas. Esoknya HTI dibubarkan. Sejak HTI dibubarkan, keadaan baik-baik saja. Ternyata pemerintah sebelumnya tidak berani membubarkan ormas ini karena takut ditakut-takuti. Demikian pula saat Jokowi akan mengambil alih kepemilikan saham Freeport menjadi mayoritas. Banyak yang berpesan kepadanya agar hati-hati. Bahkan kata dia, ada yang mengancam Papua bisa pecah jika Freeport diambil alih. Saya tugasi 3 menteri, mereka bertanya ke saya, diteruskan apa enggak ini? Saya jawab, teruskan, kata Jokowi mengutip berita merdeka.com. Faktanya perjuangan itu pun membuahkan hasil. Ketika akhir 2018, Freeport berhasil diambil alih 51% sahamnya atas nama Indonesia. Jokowi pun melihat perlu keberanian besar untuk mengambil langkah tersebut. Saya ditakut-takuti waktu mau ambil Freeport.
Pak Presiden, hati-hati kalau mau ambil Freeport. Hati-hati seperti apa? Hati-hati kalau Bapak berani ambil Freeport, Papua akan goncang. Saya ke Papua kok biasa-biasa saja, nggak masalah, katanya. Oleh karena itu, dia justru menyesalkan ketika ada pihak-pihak yang menuduhnya sebagai antek asing. Sementara banyak hal yang telah dilakukan Jokowi dianggapnya sama sekali bertentangan dengan tuduhan sebagai antek asing. Saya pikir ini antek asing yang mana? Saya diam. Coba lihat 2015 yang namanya Blok Mahakam. Blok minyak terbesar sudah 50 tahun dikuasai Jepang Prancis. Sejak 2015 sudah diserahkan 100% ke Pertamina. Itu dituding antek asing, katanya. Pada tahun 2018 juga kata dia, Blok Rokan sebagai blok migas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh Amerika Serikat selama 90 tahun. Sejak pertengahan 2018 sudah dimenangkan Pertamina 100%. Demikian pula dengan organisasi radikal Front Pembela Islam atau FPI juga ikut dibubarkan. Belum lagi beberapa harta yang dikuasai keluarga Cendana mulai disikatnya satu persatu, termasuk dana BLBI yang melibatkan orang-orang kuat di belakangnya. Sekelumit kisah di atas menunjukkan sisi keberanian dari Presiden Jokowi. Dia ternyata berbeda dari yang dilihat dari luarnya. Meski dari kalangan sipil, bertubuh kurus, dan bukan dari kalangan elit, namun Presiden Jokowi memiliki keyakinan dan keberanian yang luar biasa. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan Presiden Jokowi kepada bangsa Indonesia. Dia adalah pemimpin yang tepat untuk Indonesia saat ini. Semua itu karena kinerjanya sangat nyata, tegas, dan berpihak pada rakyat semata. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.